Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang garis istimewa, keliling, dan luas segitiga. Setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat menentukan garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu pada segitiga. Juga bisa menghitung keliling dan luas segitiga. Garis istimewa pada segitiga. Yang pertama, garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut dan tegak lurus dengan sisi di hadapan sudut tersebut. CD merupakan garis tinggi dari segitiga ABC, karena garis CD tegak lurus dengan sisi AB. Yang kedua, garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari suatu sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Garis BD merupakan garis bagi segitiga ABC, karena garis BD membagi sudut B menjadi dua bagian sama besar. Yang ketiga, garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari suatu sudut pada segitiga ke sisi di hadapan sudut tersebut dan membagi sisi di hadapan sudut tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Garis AD merupakan garis berat segitiga ABC karena garis AD membagi panjang CB menjadi dua bagian sama panjang. Dan yang keempat, garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dengan sisi segitiga dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Pada gambar, garis DE merupakan garis sumbu segitiga ABC karena garis DE selain membagi dua sisi AB menjadi dua bagian sama panjang, juga garis DE tegak lurus dengan sisi AB. Kita lanjutkan ke keliling segitiga. Keliling adalah jumlah panjang sisi bangun. Jadi, untuk menghitung keliling segitiga, tinggal kita tambahkan panjang masing-masing sisi pada segitiga. Kita lihat di sini ada segitiga ABC. Jadi, rumus kelilingnya sisi AB ditambah BC ditambah CA. Kita lihat contohnya. Hitung keliling segitiga dari gambar di bawah. Pada segitiga PQR, panjang PQ 7 cm, panjang QR 10 cm, dan panjang PR 4 cm. Untuk menentukan kelilingnya, tinggal kita tambahkan panjang sisi PQ tambah QR tambah RP. Kita masukkan panjangnya PQ 7, QR-nya 10, dan RP-nya 4. Hasilnya 21 cm. Kita lihat contoh yang lainnya. Tentukan kelilingnya. Segitiga KLM merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya yaitu sudut K. Panjang sisi KL 12 cm dan panjang sisi ML 13 cm. Kita akan menghitung kelilingnya. Tadi dikatakan untuk menghitung keliling tinggal kita tambahkan masing-masing sisi yang ada pada segitiga. Di sini digambar sisi KM itu panjangnya belum diketahui. Jadi kita hitung dulu sisi KM-nya yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. KM itu merupakan sisi siku-siku. Jadi operasinya yang kita gunakan yaitu operasi pengurangan. Jadi sisi yang terpanjang itu yang letaknya ada di depan sudut siku-siku, yaitu sisi ML kuadrat dikurangi dengan sisi siku-siku, yaitu KL kuadrat. Kita masukkan ML-nya 13 kuadrat dikurangi KL-nya 12 kuadrat. 13 dikuadratkan, 13 kuadrat itu artinya 13 dikali 13. Hasilnya 169. 12 kuadrat 144. Kita kurangi hasilnya 25. Jadi panjang KM-nya sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm.
Nah, kalau KM-nya sudah diketahui, baru kita bisa menentukan kelilingnya. Jadi K sama dengan panjang KL ditambah LM tambah KM. Kita masukkan panjang KL-nya 12 cm, LM-nya 13, dan KM-nya 5, hasilnya 20 cm. Nah, sekarang kita lanjutkan ke luas segitiga. Pada segitiga EFG. Nah, untuk menghitung luasnya, itu rumusnya alas kali tinggi. Syaratnya alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Jadi pada segitiga EFG, alasnya itu sisi EF dan tingginya garis GH. Kita lihat contohnya. Hitung luas segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 cm. Nah, kita lihat di sini ya, pada segitiga ABC. Nah, ini karena segitiga sama sisi, berarti semua sisinya sama panjang. Panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan AC, yaitu 6 cm. Untuk menghitung luasnya, kita harus tahu dulu tingginya. Nah, itu kita buat garis tinggi. Tadi sudah kita ketahui mencari garis tinggi, tinggal kita tarik dari salah satu sudut pada segitiga ke sisi di depannya dan harus tegak lurus, ya. Nah, ini untuk segitiga sama sisi sudah disebutkan keistimewaannya waktu bahasan sebelumnya, bahwa segitiga sama sisi tingginya itu akan membagi dua sisi alasnya menjadi dua bagian sama panjang. Nah, kita cari T-nya ya. Nah, kita lihat di sini untuk mencari tingginya, kita gunakan segitiga siku-siku. Nah, kita gunakan segitiga siku-siku yang CDB. Perhatikan segitiga CDB. Nah, ini mencari T-nya, tinggal sisi yang paling panjang, yaitu sisi BC, yang letaknya ada di depan sudut D, kita kurangi dengan sisi DB. Nah, kita lihat di sini ya, kita masukkan BC-nya 6 kuadrat dikurangi DB-nya 3 kuadrat. 3 itu tinggal kita bagi 2. Jadi sisi DB itu setengahnya dari sisi AB. Ya. Nah, 6 kuadrat sama dengan 36, 3 kuadrat sama dengan 9. 36 dikurangi 9 hasilnya 27. Jadi tingginya itu sama dengan akar 27. Kalau kita uraikan, akar 27 itu yaitu 9 dikali 3. Akar 9 3, jadi 3 akar 3. Nah, ini tingginya. Dari tinggi ini baru kita bisa menghitung luasnya, ya. Tadi luas segitiga itu rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya yang sisi AB yaitu 6 dikali tingginya yang tadi sudah kita cari menggunakan teorema Pythagoras, yaitu 3 akar 3 dibagi 2. Hasilnya 9 akar 3 cm persegi. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Tentukan luasnya segitiga PQR. Nah, pada segitiga PQR, nah ini alasnya itu yang PQ yaitu 7. Nah, tingginya berarti kita buat garis tinggi ya. Melalui sudut R. Kita buat garis tinggi ke bawah. Nah, ini harus tegak lurus dengan alas ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, tingginya belum diketahui panjangnya berapa. Kita gunakan teorema Pythagoras dengan melihat segitiga siku-siku QSR. Lihat segitiga QSR. Nah, untuk mencari tinggi, nah ini pada segitiga QSR, sisi yang paling panjang yaitu sisi QR. Karena letaknya ada di depan sudut siku-siku yaitu sudut S. Ya, berarti mencari tinggi kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang yaitu QR kuadrat dikurangi dengan sisi siku-siku yaitu QS kuadrat. QR-nya dimasukkan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat, nah berarti 10 kali 10 hasilnya 100 dikurangi 6 kuadrat 36. 100 dikurangi 36 hasilnya 64. Jadi tingginya itu akar dari 64 yaitu 8 cm. Kalau sudah menghitung tingginya, berarti kita tinggal menghitung luasnya. Luas itu alas dikali tinggi dibagi 2.
Nah, alasnya tadi kita lihat di sini ya. Alasnya itu sisi PQ. Nah, jadi bukan PS. Karena kalau PS itu yang S-nya itu bukan sisi segitiga. Jadi yang namanya alas itu harus merupakan sisi segitiga, ya. Jadi sisinya itu yang PQ. Nah, dikali tingginya, tadi sudah ada tingginya, dibagi 2. Jadi tadi alasnya itu 7, tingginya 8, dibagi 2, hasilnya 28 cm persegi. Nah, kita lanjutkan di sini. Lihat contoh yang ketiga. Hitung keliling dan luas segitiga ABC. Nah, di sini ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya ada di sudut A. Panjang BC 25 cm dan panjang CA 20 cm. Nah, ini ada salah satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi AB. Ya, seperti tadi kita gunakan teorema Pitagoras. Mencari panjang AB, nah tinggal sisi yang paling panjang dikurangi dengan sisi siku-siku. Ya, dikuadratkan. Jadi AB kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang, yaitu yang terletak di sudut A. Jadi letaknya itu ada di depan sudut A, yaitu sisi BC, dikurangi dengan sisi siku-siku, yaitu AC kuadrat. BC dimasukkan 25. 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. 25 kuadrat itu 625, dikurangi 20 kuadrat 400, hasilnya 225. Jadi panjang AB sama dengan akar dari 225, yaitu 15 cm. Nah, ini sudah diketahui ya, semua panjangnya AB-nya 15 cm, BC-nya 25 cm, dan AC-nya 20 cm. Nah, lalu kita cari kelilingnya. Nah, untuk menghitung kelilingnya tinggal kita tambah-tambahkan saja. Jadi keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC tambah panjang CA. AB-nya 15, BC-nya 25, dan CA-nya 20. Hasilnya 60 cm. Untuk menghitung luasnya, nah seperti tadi, luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Pada segitiga ABC, garis yang saling tegak lurus yaitu garis AB dan garis AC. Jadi alasnya itu yang AB, tingginya yang AC. Tinggal kita masukkan, AB-nya tadi 15 cm, AC-nya 20 cm. Jadi 15 dikali 20 dibagi 2. Hasilnya 150 cm persegi. Bisa ya anak-anak ya? Kalian coba lagi. Nah, ini bahasanya sudah selesai. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu dengan pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.